Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema pada hari ini adalah perubahan sudut pandang. Terambil dari 2 Raja-Raja 6 ayatnya ke-17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Kisah ini berawal dari peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram. Menarik sekali, bangsa Aram ini mempunyai raja dan raja ini merasa heran karena segala strategi yang dilakukan itu sudah diketahui oleh bangsa Israel. Raja Aram ini merasa marah, apakah ada mata-mata yang bisa mengetahui segenap rencana dan strateginya? Lalu prajuritnya mengatakan, bukan, tidak ada mata-mata. Tapi di dalam bangsa Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Raja berkata di dalam kamar tidur pun Elisa bisa tahu. Lalu Raja Aram ini berkata, kalau begitu tangkap Elisa. Maka kemudian segenap pasukan bala tentara Aram ini berusaha mengepung dan ingin menangkap Elisa. Ketika segenap bala tentara bangsa Aram ini mengepung kota itu, Gehasi, bujang dari Nabi Elisa ini melihat dan berkata, celaka, apa yang akan kita lakukan? Elisa berkata, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak dari mereka. Seperti firman Tuhan katakan, lalu berdoalah Elisa memohon agar mata bujang itu Gehasi bisa melihat apa yang terjadi. Bahwa ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling mereka. Perubahan sudut pandang. Itulah tema pada hari ini. Ketika di dalam kehidupan kita pernah mengenal seorang bernama Helen Keller. Siapa dia? Dia seorang yang buta tapi bukan dari sejak lahir. Ketika pada usia tertentu dia mengalami kebutaan, dia marah sekali. Sikapnya sangat merusak. Dia marah dengan keadaannya, dengan orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya. Sampai suatu ketika orang tuanya terus-menerus berdoa, Tuhan tolong, bagaimana di dalam menghadapi Helen Keller. Suatu ketika datanglah Anna Sullivan yang kemudian mendampingi, menolong Helen Keller dan akhirnya singkat kata bisa menjinakkan Helen Keller. Tumbuh sebagai seorang pribadi yang luar biasa. Dia buta, tetapi dia juga sekaligus tuli. Dan apa yang dia katakan? Apa yang terindah bukan apa yang bisa dilihat oleh mata dan diraba, tapi apa yang dirasakan oleh hati. Hebat sekali, dia bisa menguasai 4 bahasa, Perancis, Jerman, Yunani, Latin dalam huruf Braille. Dia lulus dengan summa cum laude. Luar biasa. Itulah perubahan sudut pandang. Dari seorang yang begitu marah dengan kehidupan ini, menjadi seorang yang mempunyai dampak luar biasa. Oleh karena itu ada 3 hal. Yang pertama, kita akan menilai situasi dengan cara yang sangat berbeda saat melihatnya dari sudut pandang Allah. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya merasa kehidupan ini begitu banyak dengan masalah, apa yang saya lakukan? Saya keluar malam-malam dan saya lihat ke langit. Dan ketika saya melihat ke langit, saya berkata, Tuhan, masalah saya besar. Tetapi ketika engkau melihat dari atas, engkau akan melihat bahwa masalah saya bukanlah masalah yang besar dibandingkan dengan alam semesta ini. Dan saya berkata, Tuhan, saya mau belajar dari sudut pandang matamu Tuhan. Yang kedua adalah, kita tidak akan dapat melihat seluruh rancangan hidup ini dengan kacamata sendiri. Hanya Allah yang dapat. Kacamata kita hanya bisa kita lihat sebatas pandangan mata. Tetapi mata Tuhan melihat sejak kita lahir sampai kita berpulang kepadanya. Saya ingat akan sebuah gambaran ilustrasi yang sangat
sangat dapat saya ingat dengan baik, yaitu ketika seorang anak melihat mamahnya, ibunya sedang merajut. Apa yang terjadi? Anak ini berkata, aduh rajutan mamah itu jelek, benangnya ke sana kemari, ruwet. Tapi mamahnya tersenyum, ibunya tersenyum. Tunggu, ketika rancangan ini sudah selesai, sulaman ini sudah selesai, engkau akan melihatnya. Dan begitu sulaman itu sudah selesai, anak itu diangkat, dipangku oleh sang ibu, sang mama, melihat betapa indah sebetulnya rancangan itu. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita mungkin sehari-hari merasa masalah kita begitu banyak, ruwet, tidak habis-habisnya. Satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Masalah kedua belum selesai, datang lagi masalah yang ketiga. Dan itu semakin bertubi-tubi. Tapi mari kita belajar melihat dari sudut pandang Allah. Dan yang ketiga adalah berdoa. Seperti juga Elisa berdoa agar Gehazi bujangnya bisa melihat seperti sudut pandang mata Allah. Kita kembali diingatkan, kita berdoa. Karena berdoa menolong kita melihat masalah dari sudut pandang Tuhan. Dan biarlah kita belajar. Setiap kita melihat masalah kita belajar berubah melihat sudut pandang mata Allah. Tuhan memberkati. Amin.